Softwarenya itu kan harus butuh sistem operasi apa yang kita gunakan, database apa yang kita gunakan, bahasa pemrograman apa misalnya yang kita gunakan. Nah, itu harus diidentifikasi dari awal ya. Jangan sampai nanti, spesifikasinya nggak mendukung saat kita membuat sebuah sistem informasi perpustakaan yang diinginkan oleh kliennya misalnya. Nah, tadi ya, sistem harus bisa inputkan data buku, kemudian bisa inputkan data pengguna atau data peminjam ya, kemudian data anggota. Apa saja kalau data anggota? Misalnya ada memasukkan data apa? Nama ya, nomor anggota, alamat, nomor telepon. Nah, penting ya. Jadi ketika kita mengidentifikasi data-data itu juga harus juga disesuaikan apa data yang seperti apa yang diinginkan oleh penggunanya nanti. Kemudian pengguna juga dapat mencetak kartu anggota. Nah, ini kan analisis kebutuhan fungsional. Jadi klien kita pengen, karena dia pengen buat sistem informasi perpustakaan, dia pengen dong pengguna itu bisa cetak kartu anggotanya. Di sistemnya itu nanti pengguna itu bisa cetak kartu anggota. Ketika dia pinjam, dia bisa serahkan kartu anggotanya atau kartu peminjamannya itu kepada adminnya. Nah, kemudian kebutuhan selanjutnya yang fungsional, transaksi misalnya di perpustakaan itu kan ada transaksi peminjaman buku. Nah, ini gimana sih? Berarti sistemnya itu dapat melakukan transaksi peminjaman. Sistem dapat melakukan jumlah buku yang dipinjam oleh peminjam. Kemudian sistem itu dapat menampilkan tanggal secara otomatis ya di dalam sebuah sistemnya itu di perpustakaan. Jadi akan ketahuan kapan dia harus mengembalikan. Itu akan nampil secara otomatis. Nah, kebutuhan-kebutuhan inilah yang disebut dengan kebutuhan fungsional ya. Kemudian apalagi sistem dapat mengetahui apakah buku yang dipinjam itu sudah dikembalikan apa belum. Sistem juga sudah dapat menampilkan data peminjam yang paling sering minjam buku juga bisa ditampilkan secara otomatis. Nah, ini klien kita inginnya seperti itu misalnya. Ya, itu kita dapatkan, kita gali informasi itu saat dalam tahapan analisis kebutuhan. Selanjutnya tadi misalnya sistem harus dapat melakukan transaksi pengembalian ya. Tadi sudah minjem, berarti sistem perpustakaannya nanti klien itu pengennya sistem itu dapat melakukan transaksi pengembalian buku. Kemudian transaksi menampilkan denda apabila itu terdapat denda misalnya. Itu secara otomatis sudah tampil gitu ya. Kemudian pengguna juga dapat menampilkan total buku yang dipinjam. Berapa sih buku yang dia pinjam ya. Kemudian sistem juga dapat menampilkan data-data buku bila peminjam menghilangkan buku yang hilang misalnya. Bukunya kok nggak dikembalikan gitu ya. Nah, bukunya kan kenapa sih tidak dikembalikan itu bisa ditampilkan ya di sistemnya. Kemudian pengguna dapat menampilkan data peminjam yang belum dikembalikan tadi ya. Jadi akan ketahuan dari tanggal dia minjam, tanggal pengembalian kok sampai sekarang misalnya belum dikembalikan. Nah, ini kan sudah ada informasi ya di dalam sistemnya. Klien kita pengennya seperti itu, inginnya seperti itu misalnya. Nah, selanjutnya, selain dari kebutuhan fungsional, tadi sudah dijelaskan, ada juga namanya kebutuhan non-fungsional. Kalau kebutuhan fungsional tadi kan terhadap proses-proses yang ada pada sistemnya ya, proses-proses bisnisnya itu ada di situ. Nah, kalau yang non-fungsional itu adalah kebutuhan pendukung ya, yang dimiliki sistemnya. Nah, pendukungnya yang seperti apa? Nah, kita misalnya ada kebutuhan untuk operasionalnya, pendukung operasionalnya, kemudian pendukung untuk keamanannya,
kemudian informasinya, kinerjanya, user, dan tampilan ya. Nah, itu yang dinamakan dengan kebutuhan non-fungsional. Pendukung ya, supaya yang fungsi-fungsi tadi bisa berjalan, ya itu harus didukung juga dengan kebutuhan fungsi-fungsi non-fungsional. Misalnya seperti apa contohnya? Kalau kita contohkan tadi sistem informasi perpustakaan. Nah, sistem informasi perpustakaan itu non-fungsionalnya apa? Untuk operasinya, supaya sistem itu bisa dibuat, dia harus butuh apa? Tentu saja dia harus butuh hardware-nya, dia juga butuh software-nya ya. Untuk membuat perangkat lunak kan butuh itu. Software-nya itu kan harus butuh sistem operasi apa yang kita gunakan, database apa yang kita gunakan, bahasa pemrograman apa misalnya yang kita gunakan. Nah, itu harus diidentifikasi dari awal ya. Jangan sampai nanti, spesifikasinya nggak mendukung saat kita membuat sebuah sistem informasi perpustakaan yang diinginkan oleh kliennya misalnya. Nah, kita harus tahu dulu ya, harus diidentifikasi kebutuhan non-fungsionalnya. Kemudian, apalagi hardware-nya juga ya harus diidentifikasi juga. Hardware-nya misalnya dia butuh, ini nanti harus ada apa ya, perangkat kerasnya misalnya, hardware-nya. Dari misalnya monitornya atau keyboard-nya, apakah dia butuh printer untuk mencetak kartunya, itu kan harus diidentifikasi juga. Ya. Nah, itu kebutuhan non-fungsional untuk operasi. Nah, kemudian di dalam sebuah sistem informasi perpustakaan ada juga ya yang namanya kebutuhan keamanan, ya security-nya. Jadi perpustakaan kalau bukunya nggak hilang harus apa? Nah, klien kita kan pengennya juga ya bukunya aman misalnya. Sistemnya juga nggak mudah diakses oleh orang lain. Nah, kebutuhan apa? Harus diidentifikasi. Aplikasi ini harus dilengkapi dengan password misalnya. Sehingga hak aksesnya memang hak akses yang memiliki hak akses gitu ya. Jadi yang bisa mengakses sistem itu adalah orang-orang yang memiliki aksesnya. Kemudian dengan keamanan tadi dilengkapi dengan apa? Dengan CCTV misalnya ya. Sehingga di ruang baca itu terdapat CCTV. Apabila terdapat hal-hal yang tidak diinginkan, maka bisa dipantau, dimonitoring oleh CCTV-nya gitu. Nah, ini kan diidentifikasi. Kliennya juga pengennya seperti itu misalnya. Artinya saat mengembangkan sistem itu harus dilengkapi juga hal-hal seperti itu. Nah, selain dari operasional, kemudian keamanan, ya hal penting juga yang perlu diperhatikan adalah kebutuhan informasinya. Sangat penting ya, yang namanya sebuah sistem itu outputnya adalah informasi. Jadi ada inputnya diproses ya, data-data tadi misalnya data buku, data peminjam, data pengembalian, sehingga nanti diproses oleh sebuah sistem akan menghasilkan sebuah informasi. Nah, informasi ini adalah hal yang penting juga ya, yang harus kita perhatikan saat mengidentifikasi analisis kebutuhan non-fungsionalnya. Apa saja sih itu? Terdapat tata cara, misalnya pendaftaran anggota baru, itu harus penting ya. Harus tahu juga informasi tentang password yang salah misalnya ya. Kemudian informasi stok buku, ini kan informasi. Peringatan pengembalian misalnya, ada notif nih misalnya ya. Ini harus mengembalikan buku. Nah, itu kan penting juga itu. Nah, klien kita ini tadi juga inginnya seperti itu gitu ya. Nah, ini kita harus sudah dari awal sudah identifikasi. Kemudian non-fungsional selanjutnya adalah untuk kebutuhan kinerja ya. Jadi sistem itu kan ada kinerjanya. Ya. Maunya seperti apa klien kita? Penggunanya ya, dia ingin membuat sistem informasi perpustakaan tadi. Kinerjanya dia inginkan seperti apa? Prosesnya cepat. Nah, itu juga harus jadi perhatian buat pengembang sistem ya. Prosesnya cepat. Kemudian ketepatan hitung, keterlambatan dan denda itu juga harus secara otomatis ya, nggak itu manual kembali misalnya. Proses peminjaman buku hanya dibatasi misalnya cuma 3 menit, nggak lama-lama gitu.
atau 3 menit kelamaan 2 menit misalnya sudah selesai. Kemudian proses pengambilan buku dibatasi 2 menit ya, jadi nggak lama-lama. Nah, ini kan kinerja ya sistem itu harus diperhitungkan juga dari awal. Gimana kita akan membangun sebuah sistem harus menyesuaikan apa tadi yang diinginkan oleh seorang klien. Oke, selanjutnya tadi ya kita sudah berikan contoh sistem informasi perpustakaan. Nah, kebutuhan non-fungsional juga ada kebutuhan pengguna. Jadi kita harus identifikasi penggunanya siapa aja sih nanti gitu ya. Kliennya pengennya apa? Oh, ada kepala perpustakaan, ada staf perpustakaannya yang bisa akses. Nah, ini juga atau sebagai user, peminjam ya. Nah, ini harus sudah diidentifikasi dan kita juga seorang pengembang harus menyesuaikan apa yang diinginkan klien tadi gitu. Kemudian apalagi contohnya untuk non-fungsional yang selanjutnya adalah kebutuhan untuk tampilan ya. Tampilannya pada interface sebuah sistem informasi perpustakaan yang diinginkan klien seperti apa misalnya. Tampilannya menarik, bahasanya mudah dipahamin, kemudian user friendly ya, mudah gitu dipelajari oleh pengguna. Jadi inilah yang diinginkan oleh klien kita atau pengguna sebuah sistem informasi perpustakaan. Nah, hendaknya ketika kita ingin mengembangkan sebuah sistem tadi harus sesuai apa sih yang diinginkan oleh kliennya. Sehingga dalam tahapan analisis sistem ini kedua belah pihak antara klien dan pengembang sistem ini harus benar-benar duduk bersama untuk mengidentifikasi apa saja sih keinginan klien terhadap pengembangan sistemnya gitu ya. Jangan sampai nanti sistem yang dikembangkan itu nggak sesuai apa yang diinginkan oleh kliennya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Namun sebelumnya, sebelum saya tutup, saya dapat simpulkan bahwasanya materi kita pada hari ini adalah tentang analisis kebutuhan sistem. Ini sangat penting ya, karena ini sebuah proses untuk mendapatkan informasi penting sehingga nanti akan menjadi sebuah model spesifikasi tentang perangkat lunak yang akan kita kembangkan sesuai dengan keinginan klien. Nah, kedua belah pihak ini harus seiring berjalan, sama-sama terlibat dalam pembuatan perangkat lunak. Nah, dalam mengidentifikasi kebutuhan analisis sistem ini ada dua kategori. Yang pertama, analisis kebutuhan fungsional dan analisis kebutuhan non-fungsional. Nah, ini sama-sama harus diidentifikasi dari awal sehingga nanti saat mengembangkan sebuah sistem tidak terdapat permasalahan yang cukup besar ya, sehingga dengan cepat untuk dapat menyelesaikan pengembangan sebuah sistem yang akan dibangun. Demikianlah materi yang saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita saksikan video Profil Universitas Teknokrat Indonesia. Lampung, the Treasures of Sumatra, is a province that becomes the gateway to the Sumatra Island. Lampung has 2 municipalities and 13 districts, consisting of 234 sub-districts. The province, with an area of 35,587 kilometer squares, owns millions of extraordinary natural beauty. Education in Lampung province is also highly considered and colored by the existence of Universitas Teknokrat Indonesia. Universitas Teknokrat Indonesia has 3 faculties and 12 study programs. Faculty of Engineering and Computer Sciences with the 6 study programs: Electrical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Information Technology, Informatics, and Information System. Faculty of Economics and Business with 2 study programs: Management and Accounting. Faculty of Arts and Educations with 4 study programs: English Literature, Mathematics Education, English Educations,
and physical education. Universitas Teknokrat Indonesia believes that education is the key to the advancements of a nation. Universitas Teknokrat Indonesia commits to produce and develop future leaders through the education of quality characters. This receives a very good reception and trust from the community, which is marked by an increasing interest in students from year to year. The students and lecturers have lots of achievements and awards. Also, our quality is recognized by National Accreditation Board for Higher Education and many international collaborations. Universitas Teknokrat Indonesia also prepares the students to face the globalization era through the use of digital technology. Universitas Teknokrat Indonesia has a number of representative facilities provided to support the learning process, such as comfortable classroom, laboratories, information technology, and the internet. Our vision is to be an excellent university in Sumatra with international standard and able to play an active role in nation building through 3 pillars of higher education, comprising education, research, and community service. We have graduated outstanding students who can be accepted in state agencies and other large companies. At Universitas Teknokrat Indonesia, the students and lecturers are encouraged to create and innovate by creating products and services that benefit the community through research activities and community services. In an effort to achieve its visions and missions, the academics of Universitas Teknokrat Indonesia are guided by the organizational culture values of discipline, quality, creative, and innovative. To support the quality of learning processes, we have very complete and sophisticated facilities, including digital-based smart classroom, hotspot in campus area, sport facilities, auditorium, and students' hall. Come and be a part of us, the Campus of Champion, Universitas Teknokrat Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. I hate body.